Halo, saya Dr. Christina Melani, dokter spesialis obstetri dan ginekologi dari tim GEMITS, Gynecologic Minimally Invasive Treatment Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjawab pertanyaan seputar kesehatan kelamin wanita yang sering dicari dalam internet. Keluhan terbanyak yang sering ditemukan pada wanita adalah masalah keputihan. Apa sih keputihan itu? Jadi keputihan atau leukoria adalah keluarnya cairan selain darah yang melebihi jumlah normal dengan atau tanpa disertai kelainan pada vagina. Kondisi ini dapat merupakan kondisi yang normal atau fisiologis atau tidak normal atau kita sebutnya sebagai patologis. Jadi bagaimana keputihan yang normal? Jadi keputihan yang normal itu adalah bila sekret vagina berwarna bening atau putih, tidak gatal dan tidak berbau. Konsistensi cairan bisa bervariasi mengikuti siklus menstruasi. Biasanya agak tebal dan lengket, namun saat menjelang ovulasi, konsistensi cairan menjadi lebih bening, lebih basah, dan lebih stretchy alias molor. Mirip dengan konsistensi putih telur. Terkadang, keputihan ini pada celana dalam dapat meninggalkan bercak berwarna kekuningan. Kondisi kehamilan, penggunaan kontrasepsi dapat meningkatkan produksi sekret vagina. Sedangkan pada saat menopause, jumlah sekret vagina ini menurun mengikuti penurunan kadar estrogen. Kemudian bagaimana keputihan yang tidak normal? Bila sekret atau cairan vagina yang keluar berwarna hijau, kuning, keabu-abuan, berbusa, berbau amis, gatal, atau berwarna dan memiliki konsistensi seperti keju, maka hal ini merupakan kondisi keputihan yang tidak normal. Selanjutnya, apa sih sebenarnya penyebab keputihan? Kenapa bisa terjadi? Pada kondisi fisiologis, keputihan disebabkan oleh fluktuasi hormon estrogen dan juga progesteron dan juga sebagai mekanisme alami bakteri komensal untuk menjaga keseimbangan flora normal dalam vagina yang cenderung asam. Sebaliknya, pada kondisi patologis, keputihan dapat disebabkan oleh faktor infeksi ataupun non-infeksi. Faktor infeksi seperti infeksi gonorea, chlamydia, dan trichomonas ini merupakan suatu STD, sexually transmitted disease, dan membutuhkan terapi kepada pasangan seksualnya. Sedangkan infeksi bakterial vaginosis dan candida merupakan infeksi non-STD. Bakterial vaginosis sering disebabkan oleh ketidakseimbangan dari jumlah flora normal dalam vagina. Untuk faktor non-infeksi biasanya disebabkan oleh kondisi dermatitis vulva atau adanya tampon dalam vagina yang terlalu lama. Bagaimana menjaga kesehatan vulva vagina? Cukup dibersihkan dengan menggunakan air biasa pada bagian luar kemaluan, tidak sampai bagian dalam vagina. Setelah itu, area kewanitaan dapat dikeringkan dengan handuk yang lembut. Hindari pemakaian pembersih kewanitaan yang dapat mengganggu flora normal vagina. Kemudian menggunakan celana dalam berbahan katun dan kurangi penggunaan celana yang terlalu ketat. Kemudian bagaimana pemilihan penggunaan sanitary pad? Saat ini terdapat beragam sanitary pad yang bisa dipilih, mulai dari pembalut sekali pakai, celana dalam menstruasi, tampon vagina maupun menstrual cup. Setiap metode ini memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing tergantung pemakainya merasa lebih nyaman menggunakan yang mana. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita tetap rajin dan menjaga kebersihan alat kelamin kita. Apakah pembalut cooling fresh atau pembalut wangi berbahaya? Beberapa waktu lalu mungkin sempat mencuat berita tentang adanya beberapa bahan kimia dalam pembalut yang ditengarai dapat menyebabkan kanker, seperti dioksin dan VOC. Hasil penelitian besar yang dilakukan di Korea Selatan dan US menunjukkan bahwa kadar VOC dan dioksin yang ada di dalam sanitary pad itu jauh lebih kecil dibandingkan batas aman penggunaan. Sedangkan penambahan parfum dan bahan-bahan yang menimbulkan sensasi dingin ini beresiko menyebabkan dermatitis pada beberapa kulit yang sensitif. Namun itu bukan suatu hal yang membahayakan. Apakah tampon vagina berbahaya? Ini adalah gambar tampon vagina.
Tampon vagina ini terbuat dari bahan serat kapas yang dapat menyerap darah menstruasi dan digunakan dengan cara memasukkan alat tampon vagina ini ke dalam liang vagina. Beberapa laporan dilaporkan adanya kasus terjadinya toxic shock syndrome yang sangat membahayakan nyawa. Namun, beberapa tahun terakhir sejak FDA memberlakukan regulasi alat medis pada penggunaan tampon vagina ini, jumlah laporan kasus sangat menurun drastis. Penggunaannya di Indonesia pun juga masih sangat jarang. Banyak yang bertanya-tanya, apa sih menstrual cup itu? Jadi, menstrual cup ini adalah alat yang berbentuk seperti cup yang dimasukkan ke dalam vagina untuk menampung darah menstruasi. Jadi, alat ini dimasukkan ke dalam liang vagina. Alat ini terbuat dari silikon dan bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama karena mampu menampung darah yang lebih banyak dan tidak mempengaruhi keseimbangan pH dan bakteri baik dalam vagina. Selain itu, penggunaan menstrual cup ini bisa menjadi solusi bagi wanita yang memiliki hobi berenang. Bagaimana dengan panty liner? Pembalut sekali pakai ataupun celana dalam menstruasi? Semua produk ini bisa dipakai, namun tidak dianjurkan untuk dipakai setiap hari. Selain itu, penggantian alat secara berkala setiap 4-5 jam sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan kelamin wanita. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Bye!